Rusia jatuhi sanksi 74 perusahaan senjata asal AS, Inggris, Jerman, Ceko, hingga Slovakia. Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin pada Selasa 8 November 2022 menandatangani dekret tentang penerapan langkah ekonomi khusus terhadap 74 perusahaan senjata. Menurut dokumen yang diunggah di situs pemerintah, tercantum 74 organisasi asal Bulgaria, Inggris, Jerman, Kanada, Lituania, Slovakia, Polandia, Republik Ceko, Montenegro, Estonia, dan Amerika Serikat. Transaksi di sektor kerjasama teknis militer dengan perusahaan-perusahaan dari daftar ini dilarang, bunyi pernyataan itu. Ini adalah daftar perusahaan kedua yang dijatuhi sanksi oleh Rusia. Daftar sanksi sebelumnya diumumkan pada Mei yang diberlakukan kepada 30 perusahaan bekas anak cabang raksasa energi Rusia, Gazprom, yang diambil alih oleh negara-negara asing. IEA, dunia dalam krisis energi global pertama yang sesungguhnya. Pengetatan pasar untuk gas alam cair di seluruh dunia dan pemotongan pasokan oleh produsen minyak utama telah menempatkan dunia di tengah krisis energi global pertama yang sesungguhnya, kata Kepala Badan Energi Internasional pada Selasa. Meningkatnya impor LNG ke Eropa di tengah krisis Ukraina dan potensi rebound selera Cina untuk bahan bakar akan memperketat pasar karena hanya 20 miliar meter kubik kapasitas LNG baru yang akan datang ke pasar tahun depan, kata Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol di Singapore International Energy Week. Pada saat yang sama, keputusan baru ini oleh organisasi negara-negara pengekspor minyak dan sekutunya atau OPEC Plus untuk memangkas produksi 2 juta barel per hari adalah keputusan berisiko karena IEA memperkirakan pertumbuhan permintaan minyak global mendekati 2 juta barel per hari tahun ini, kata Birol. Melonjaknya harga global di sejumlah sumber energi termasuk minyak, gas alam, dan batu bara memukul konsumen. Pada saat yang sama mereka sudah berurusan dengan kenaikan inflasi makanan dan jasa. Harga tinggi dan kemungkinan penjatahan berpotensi berbahaya bagi konsumen Eropa saat mereka bersiap memasuki musim dingin belahan bumi utara. Eropa mungkin berhasil melewati musim dingin ini meskipun agak babak belur jika cuacanya tetap sejuk, kata Birol. Kecuali kita akan mengalami musim dingin yang sangat dingin dan panjang. Kecuali akan ada kejutan dalam hal apa yang telah kita lihat. Misalnya ledakan pipa Nord Stream, Eropa harus melewati musim dingin ini dengan beberapa luka ekonomi dan sosial, tambahnya. Untuk minyak, konsumen diperkirakan akan tumbuh sebesar 1,7 juta barel per hari pada 2023 sehingga dunia masih membutuhkan minyak Rusia untuk memenuhi permintaan, kata Birol. Negara-negara G7 telah mengusulkan mekanisme yang akan memungkinkan negara-negara berkembang untuk membeli minyak Rusia tetapi dengan harga yang lebih rendah untuk membatasi pendapatan Moskow setelah perang Ukraina. Birol mengatakan skema tersebut masih memiliki banyak detail untuk diselesaikan dan akan membutuhkan persetujuan dari negara-negara pengimpor minyak utama. Seorang pejabat Departemen Keuangan AS mengatakan kepada Reuters pekan lalu bahwa tidak masuk akal untuk percaya hingga 80% hingga 90% dari minyak Rusia akan terus mengalir di luar mekanisme batas harga jika Moskow berusaha untuk mencemoohnya. Meskipun masih ada sejumlah besar cadangan minyak strategis yang dapat dimanfaatkan selama gangguan pasokan, pelepasan lain saat ini tidak menjadi agenda, tambahnya. Krisis energi bisa menjadi titik balik untuk mempercepat sumber bersih dan untuk membentuk sistem energi yang berkelanjutan dan aman, kata Birol. Keamanan energi adalah pendorong nomor 1 transisi energi, kata Birol saat negara-negara melihat teknologi energi dan energi terbarukan sebagai solusi. IEA telah merevisi perkiraan pertumbuhan kapasitas daya terbarukan pada 2022 menjadi peningkatan 20% tahun ke tahun dari 8% sebelumnya. Dengan hampir 400 gigawatt, kapasitas terbarukan ditambahkan tahun ini. Banyak negara di Eropa dan di tempat lain mempercepat pemasangan kapasitas terbarukan dengan memotong proses perizinan dan lisensi untuk menggantikan gas Rusia, kata Birol. Alarm berbunyi, krisis energi industri Eropa bakal runtuh. Krisis energi di Eropa kini mulai mengancam keberlangsungan sektor industri menjelang musim dingin yang makin dekat. Para pelaku industri pun mencari berbagai solusi untuk bertahan di situasi yang sulit. Seperti diketahui pasca perang Rusia-Ukraina, harga energi di Eropa telah meningkat 4 kali lipat pada tahun ini. Krisis ini terjadi karena Rusia telah memangkas aliran gas alam Eropa yang semula melimpah dan digunakan untuk menggerakkan denyut ekonomi Eropa, mulai dari pabrik, pembangkit listrik, dan menjaga rumah tetap hangat selama musim dingin.
Rusia memasok sekitar 40% gas alam Eropa. Sebelum perang, porsi tersebut telah turun menjadi sekitar 15% saja saat ini, menyebabkan harga meroket dan membebani industri padat energi. Melansir Financial Times, harga energi acuan Eropa bahkan lebih mahal jika dibandingkan dengan harga energi acuan Amerika Serikat. Henry Hub, harga energi di Eropa pun bergerak sangat volatil ketimbang harga energi di AS. Hal tersebut menyiratkan bahwa negara-negara Eropa lebih bergantung akan energi Rusia. Gas merupakan sumber energi terpenting bagi industri Eropa. Bahkan gas menjadi bahan baku penting yang digunakan dalam industri kimia dan pupuk. Secara total, industri mengkonsumsi sekitar 27-28% dari total keseluruhan pasokan energi di benua biru. Menurut Wakil Direktur Penelitian Gas di Institut Oxford untuk Studi Energi Anok Hnor, dari total konsumsi industri Eropa tersebut, industri kimia dan petrokimia menggunakan sebanyak 10% gas, disusul oleh industri mineral dan logam dan industri makanan, minuman, dan tembakau yang masing-masing mengkonsumsi sebesar lebih dari 3%. Industri logam dan kertas memiliki porsi konsumsi sebesar 3% dan 2%. Industri Jerman. Jerman merupakan ekonomi terbesar di Uni Eropa, bahkan konsumsi industri mendominasi konsumsi gas karena output produksi juga diperlakukan oleh berbagai negara bagian Uni Eropa lainnya. Misalnya BASF merupakan perusahaan pemasok utama bahan kimia dari Jerman. Produknya tidak hanya digunakan sebagai bahan baku industri kimia, tapi juga industri otomotif hingga pasta gigi. Di pabriknya di Ludwigshafen, Jerman, BASF memiliki kompleks industri seluas 10 km persegi. Di pabrik ini, BASF membuat berbagai jenis produk seperti amonia, desinfektan, cairan knalpot, diesel, atau karbon dioksida untuk minuman bersoda. Tidak heran jika sektor industri Jerman mengkonsumsi paling banyak, hampir 30% dari total konsumsi energi dari Eropa. Namun beberapa waktu lalu pemerintah Jerman sempat mengumumkan rencananya untuk mengambil langkah-langkah penghematan energi sebagai upaya untuk bertahan pada situasi yang sulit saat ini. Konsekuensinya tentu akan merembet pada negara-negara lain di Eropa. Pasalnya industri Eropa sangat bergantung pada industri Jerman, sehingga dampaknya akan semakin luas dan dapat merembet ke perekonomian di Eropa. IEA, dunia dalam krisis energi global pertama yang sesungguhnya. Pengetatan pasar untuk gas alam cair di seluruh dunia dan pemotongan pasokan oleh produsen minyak utama telah menempatkan dunia di tengah krisis energi global pertama yang sesungguhnya, kata Kepala Badan Energi Internasional pada Selasa. Meningkatnya impor LNG ke Eropa di tengah krisis Ukraina dan potensi rebound selera Cina untuk bahan bakar akan memperketat pasar karena hanya 20 miliar meter kubik kapasitas LNG baru yang akan datang ke pasar tahun depan, kata Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol di Singapore International Energy Week. Pada saat yang sama, keputusan baru ini oleh Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan Sekutunya atau OPEC Plus untuk memangkas produksi 2 juta barel per hari adalah keputusan berisiko karena IEA memperkirakan pertumbuhan permintaan minyak global mendekati 2 juta barel per hari tahun ini, kata Birol. Melonjaknya harga global di sejumlah sumber energi termasuk minyak, gas alam, dan batu bara memukul konsumen. Pada saat yang sama mereka sudah berurusan dengan kenaikan inflasi makanan dan jasa. Harga tinggi dan kemungkinan penjatahan berpotensi berbahaya bagi konsumen Eropa saat mereka bersiap memasuki musim dingin belahan bumi utara. Eropa mungkin berhasil melewati musim dingin ini meskipun agak babak belur jika cuacanya tetap sejuk, kata Birol. Kecuali kita akan mengalami musim dingin yang sangat dingin dan panjang. Kecuali akan ada kejutan dalam hal apa yang telah kita lihat. Misalnya ledakan pipa Nord Stream, Eropa harus melewati musim dingin ini dengan beberapa luka ekonomi dan sosial, tambahnya. Untuk minyak, konsumen diperkirakan akan tumbuh sebesar 1,7 juta barel per hari pada 2023 sehingga dunia masih membutuhkan minyak Rusia untuk memenuhi permintaan, kata Birol. Negara-negara G7 telah mengusulkan mekanisme yang akan memungkinkan negara-negara berkembang untuk membeli minyak Rusia tetapi dengan harga yang lebih rendah untuk membatasi pendapatan Moskow setelah perang Ukraina. Birol mengatakan skema tersebut masih memiliki banyak detail untuk diselesaikan dan akan membutuhkan persetujuan dari negara-negara pengimpor minyak utama.